Kejadian macam kayak gini ini termasuk aib yo besti, tapi dia bukan popping. Nah, kalau aku lagi ada trouble gagal kayak gini, ini mestinya itu lek gembili sopo lek coli air beras, dia pasti bakal seneng banget iki menungsane iki. Oke, lanjut. Yang lalu biarlah berlalu. Nasi sudah terlanjur menjadi bubur, ya biar tetap enak untuk dikonsumsi, kasih ayam jadi bubur ayam. Ngono ya Besti. Jadi sedikit cerita itu tadi salah satu kendala yang mungkin sering kita alami. Nah, kira-kira sebabnya apa? Kalau tampilan yang kayak di opening video tadi, ada bolong-bolong di clear coat-nya, itu bukan karena popping alias bukan karena udara kejebak, tapi karena permukaan yang tidak steril, permukaan yang tidak bersih. Entah dia ada mungkin minyak atau mungkin juga di beberapa waktu pas kita aplikasi panel ini di depan kandang ayam, teman-teman lagi ada proses bersih-bersih kendaraan yang habis dipoles. Jadi ada debu kompon yang mungkin beterbangan menclok neng gene panel sing bermasalah iki Besti. Akhirnya waktu kita tembak clear coat, dia ada bonus bolong-bolong macam kayak yang teman-teman lihat di awal video tadi. Nah, solusinya piye? Nah, ini besoknya setelah nginep kita amplas pakai grid 600 tadi, teman-teman bisa lihat. Kemudian ukuran ngamplasnya sampai segimana, sampai sisa bolong-bolongnya harus tidak ada. Jadi permukaan yang kita amplas harus bisa benar-benar bersih dari tampilan bolong-bolong. Karenanya di beberapa titik teman-teman bisa lihat ini sampai kita ngamplasnya ada yang kebablasan, pernisnya sampai habis. Atau bisa jadi kejadian bolong-bolong tersebut karena sayanya kurang teliti. Jadi area dalam panel ini mungkin ada sisa minyak. Nah, macam kayak yang teman-teman lihat saat ini, pas kita nyemprot minyak-minyak tersebut ikut terbang dan nempel ke panel. Nah, setelah kita amplas panel, kita cuci sabun sebersih mungkin, luar dalam kita lakukan pencucian. Setelah dicuci, kita tidak langsung acara tembak cat. Kenapa? Karena clear coat yang bermasalah masih relatif cukup basah. Jadi setelah acara ngamplas dan cuci, kita jemur dulu. Seenggaknya anggap aja mulai jam 10 pas kondisi cuaca terik, kita baru mulai tembak di sekitar jam setengah 2. Jadi ada kita jemur sekitar 2 atau 3 jam. Kemudian karena ini clear coat-nya masih belum seberapa kering ideal, untuk jaga-jaga biar tidak sampai keriting, kita tembak dulu pakai PP primer. Seperti yang saat ini teman-teman lihat, ini kita kasih dia PP primer, ditembak tipis-tipis, sawur-sawur, jangan sampai nafsu. Kalau sampai nafsu nanti bisa bahaya. Terlalu basah nanti terus keriting malah mumet Besti, ngono loh. Nah, fungsi PP primer ini apa sih? Untuk bikin lapisan pengunci di permukaan panel, di permukaan clear coat yang belum seberapa kering. Jadi PP primer ini ketika dia sudah ditembakkan, ditunggu kering, dia ngasih tambahan lapisan yang bisa menghalau resapan thinner yang akan kita tembakkan bareng cat nantinya. Kenapa kita butuh lapisan pengunci seperti ini? Sekali lagi, panelnya ini clear coat-nya belum kering ideal. Sedangkan di beberapa titik kita ngamplas ada yang sampai terpaksa kelihatan habis clear coat-nya untuk bisa dapat permukaan yang halus, tidak ada sisa bolong-bolong. Nah, kalau ini kita tidak hati-hati, proses nembaknya akan sangat beresiko muncul keriting.
atau minimal mulau. Kenapa? Karena permukaan clear coat yang ada di panel yang belum kering betul, dia begitu kena timpa cat yang pastinya ada campuran thinnernya, apalagi kita pakai catnya polyurethane, kemudian pakai thinner PU yang slow juga, kalau tidak hati-hati resiko banget untuk kejadian keriting. Nah, karenanya kita antisipasi pakai dilapis dengan apa mau jenenge PP primer. Oke, kita tunggu PP primer sampai kering sekitar ya 8 sampai 10 menit. Kemudian waktu nembak cat kita usahakan thinnernya jangan dikasih terlalu banyak. Ukuran terlalu banyak, misal kalau cat yang dipakai dia sudah cukup bisa lembut waktu ditembakkan dengan hanya dikasih thinner sekitar 80 sampai 90%, ya kita kasihnya cukup segitu. Atau kalau memungkinkan di bawah 80% misal. Kemudian yang berikutnya kita tembak pakai mode kering dan kering. Karenanya ini setting spray gun tidak kita buka full wide open. Waktu nembak cat hanya dibuka jarumnya sekitar 1,75 mungkin atau maksimal 2 ulir. Kita lupa ingat. Pokoknya intinya tidak dibuka full ngono besti. Pattern kita buka pol. Kemudian pressure jangan dikasih terlalu rendah. Kita kasih pressure yang relatif cukup tinggi, tapi jangan sampai bikin hasil semprotan berdebu. Nah, iki rada angel iki. Karenanya di kesempatan ini spray gun yang kita pakai kan SATA Mini Jet AVLP nozzle 1,4. Jarum kita tidak buka pol, hanya sekitar 50% dari buka pol. Terus pressure kita kasih dia 2 bar. Kenapa dikasih sampai 2 bar? Ya karena kita butuh tembakan yang cukup kering. Jadi ketika angin dikasih sedikit lebih tinggi, atau gampangnya ketika pressure semakin tinggi sama dengan hasil tembakan akan semakin kering. Kenapa bisa semakin kering? Karena dropletnya semakin lembut, gampangnya ngono. Ukuran butiran kabut yang keluar dari spray gun ketika pressure semakin tinggi akan otomatis semakin kecil-kecil. Nah, intinya ngono besti. Nah, semakin kecil-kecil kabut sama dengan akan menghasilkan tembakan yang semakin kering. Ketika kita nembaknya ndak mode langsung tembak basah jebruet gitu. Jadi sama-sama disawur dengan pressure lebih rendah dibanding dengan yang lebih tinggi, hasil tembakan akan cenderung lebih lembut dan lebih kering yang pakai pressure lebih tinggi. Oke? Semoga nggak bingung ya besti. Aku dewe ngomong iki ya rada karo ngawur karo bingung soalnya pas luwe iki. Oke, pas kita jumpai ada beberapa titik yang terlihat sedikit mulau setelah catnya kering. Kita coba amplas tadi, teman-teman bisa lihat. Dan setelah kita amplas untuk antisipasi ya, kita lap lagi pakai degreaser. Nah, degreaser yang kita pakai kebetulan tidak sampai menggerus cat. Jadi aman. Pengen silahkan bisa order. Oh ya, untuk proses nembak cat dari awal kita kasih mode kering, dan kering. Karenanya teman-teman bisa lihat kita nembak cat bisa sampai 4 lapis kalau tidak salah ya untuk satu panel ini. Kenapa? Karena clear coat yang kita timpa sebenarnya dia belum cukup kering ideal. Seperti yang tadi teman-teman lihat di awal, sisa amplasan debunya masih terlihat kayak butiran pasir yang cukup gede. Kalau clear coat yang sudah cukup kering biasanya debu sisa amplasan kayak jadi tepung gitu. Nah, setelah perjuangan yang cukup melelahkan, alhamdulillah sudah beres. Urusan cat kita aman, tidak ada kendala. Kalau cat sudah beres berarti siap untuk kita tembak clear coat. Dengan tentunya kita tunggu kering dulu catnya. Kira-kira yo sekitar 2 purnama lah yo besti yo. Kita tunggu sekitar 30 menit cukup lah ya. Oke, urusan ngecat beres. Waktunya kita pesta-pesta ngurusi clear coat. Kali ini clear yang kita pakai Nikon 400. Kita bikin rasio yang tidak terlalu banyak thinnernya, tapi juga masih enak di
tembakkan, dan juga nanti akan bisa tidak terlalu lama keringnya. Kenapa? Karena panel yang kita tembak kali ini clear coat yang sebelumnya masih belum cukup kering ideal. Jadi untuk meminimalisir kejadian keriting, oke. Karenanya ini adukan clear coat kita kasih thinner sekitar 15-20%an ya. Kemudian setting spray gun kita kasih dia ndak full wide open, jadi dari jarum nutup pol kita hanya buka 2 atau 3 ulir saja cukup. Ini si mini jet jarumnya kalau dibuka full wide open itu sekitar 3,5 atau hampir 4 ulir dari nutup pol. Kenapa kita tidak buka pol? Karena satu, ini nozzle-nya 1,4 sudah cukup deres meskipun dia spray gun kecil. Yang kedua, panelnya sekali lagi ini dipaksa untuk ditembak ulang dengan kondisi clear yang lama masih belum cukup kering banget. Jadi anti sapi biar ndak sampai terlalu becek banget nembak clear coatnya, biar tidak kejadian bonus tambahan berupa keriting. Kan tambah mumet ngono lho Besti. Mode yang kita pakai ndak pakai jeda terlalu panjang, gampangnya pakai model one plug attack. Kenapa berani? Karena kita lihat cat yang kita tembakkan sudah tidak ada masalah, sudah tidak terlihat kayak bayang-bayang ada mulau gitu di area yang kita ngamplas clear coatnya sampai kehabisan, yang tadi di beberapa titik teman-teman bisa lihat di awal-awal video. Nah, di area tersebut ketika sudah tidak terindikasi ada macam kayak pulau atau macam ada kayak mengkerut-mengkerut, berarti sangat mungkin ketika ditembak clear bakal aman. Nah, ini hasil perjuangan. Alhamdulillah selamat Besti, tidak sampai ada bonus tambahan, gejala mulau bahkan keriting tidak ada, selamat. Kemudian kinclongnya ya sudah cukup, kalaupun terlihat pas waktu selesai nembak masih ada kayak jerukan-jerukan, wajar. Seiring dia nanti ada proses pengeringan, ini si Nikon 400 punya flow time yang cukup mempesona untuk range harga sekian. Jadi dia meskipun hasil tembakan di awal kayak ngejeruk gitu, pas sudah kering akan jadi lebih lembut. Nah, ini hasil akhirnya. Selamat yo Besti, alhamdulillah. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.